This idea that we're separating people makes no sense. Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. No, I really mean it. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat bertasalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat gua, saat ini sedang ramai media massa dan juga media cetak juga elektronik membicarakan tentang Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Trump yang saat ini sedang menunggu hasil dari perhitungan suara. Namun di atas kertas Joe Biden diprediksi akan menjadi presiden. Namun diprediksi bahwa Joe Biden akan menjadi presiden terbaru Amerika Serikat. Sahabat dakwah, Joe Biden pernah berkata bahwa ia akan menjanjikan kehidupan yang layak bagi umat muslim. Hal ini membuat 70% umat muslim di Amerika Serikat mendukungnya. Dan ia juga dalam kampanye beberapa kali mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Sahabat dakwah, di Amerika Serikat saat ini terdapat kurang lebih 7-8 juta umat muslim. Jumlahnya cukup signifikan, perkembangannya yang cukup fantastis membuat Presiden Joe Biden membidik suara dari umat muslim. Bahkan ia berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi umat muslim. Sahabat dakwah, berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, dalam salah satu kampanyenya, kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi muslim Amerika. Ia bahkan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Media sosial ramai membicarakan calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kandidat dari Partai Demokrat tersebut dikabarkan berjanji membuat kebijakan yang lebih baik untuk umat Islam di Amerika Serikat. Bahkan sempat mengutip hadis Nabi Muhammad SAW ketika melontarkan janji tersebut. Sahabat dakwah, calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan membuat kebijakan yang lebih baik untuk umat Islam di Amerika. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat ini juga menyanjung Islam sebagai agama yang besar dan diakui dunia. Dikutip dari Yanifak pada hari Kamis lalu, Biden berkata dalam sebuah pertemuan online tentang upayanya mengatasi kebutuhan komunitas muslim saat terpilih jadi Presiden Amerika Serikat. Pernyataan ini datang pada hari Senin kemarin setelah beberapa pemimpin top Islam Amerika menyatakan dukungannya pada Biden. Dalam kesempatan yang sama, Biden juga menyanjung Islam dan berharap sekolah-sekolah di Amerika Serikat mengajarkan lebih banyak tentang agama Islam yang benar. Salah satu hal yang saya pikir penting, saya berharap kami mengajarkan lebih banyak di sekolah kami tentang iman Islam. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW memerintahkan siapapun di antara kamu melihat kesalahan, biarkan dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, ujar Biden. Setelah mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, Biden kemudian berjanji mencabut larangan bepergian 3 tahun pemerintah Trump yang menargetkan negara mayoritas muslim. Jika saya mendapat kehormatan jadi Presiden Amerika, saya akan mengakhiri larangan muslim pada hari pertama, ia berjanji. Sambil mengecam perlakuan Trump terhadap agama minoritas, Biden berjanji menunjuk personil muslim dalam pemerintahannya dan bekerja dengan Kongres untuk mengesahkan undang-undang kejahatan rasial yang terhenti. Sahabat dakwah, konferensi daring tersebut berjudul Million Muslim Vote yang bertujuan mengajak komunitas ini untuk memilih salah satu calon presiden pada hari ini.
Konferensi berdurasi sekitar 1 jam dan 31 menit tersebut berlangsung pada 16 Juli 2020 dan ditayangkan oleh PBS News Hours. Pada konferensi tersebut, Biden mulai berbicara pada menit ke-48. Ia berkata, ia berterima kasih pada komunitas MX yang telah mendukung kampanyenya. Saya berharap kita lebih banyak mengajarkan Islam di sekolah-sekolah. Saya berharap kita membicarakan semua agama, imbuhnya. Selanjutnya, pada menit ke-49, Biden berkata menyampaikan bahwa suara Muslim Amerika sangat penting bagi dukungannya untuk Partai Demokrat dan dirinya. Bagi kami dan juga negara kami, kita semua tahu bahwa suara Anda tidak selalu didengar, diwakili atau mendapat pengakuan. Sahabat dakwah, momen Biden mengutip hadis Nabi Muhammad SAW juga ditemukan pada menit ke-58. Hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapapun di antara kamu yang salah, biarkan dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika dia juga tidak mampu, maka dengan hatinya, ujar Biden. Sahabat dakwah, menurut Wael Al-Zayat, CEO dari komunitas MX Action, organisasi mereka berusaha memaksimalkan suara dari komunitas muslim di negara bagian yang berpotensi jadi lumbung suara. Di Michigan misalnya, di mana Trump menang pada 2016 dengan 11.000 suara. Saat ini terbukti bahwa di Michigan, Bidenlah yang menjadi pemenangnya. Sahabat dakwah, beberapa anggota Kongres Muslim juga diketahui mendukung mantan wakil Obama tersebut. Mereka adalah perwakilan Kongres Minnesota, Ilhan Omar, Jaksa Minnesota, Keith Ellison, dan perwakilan Kongres Indiana, Andre Carson. Semua pendukung Biden tersebut berasal dari Partai Demokrat. Sahabat dakwah, yang perlu dicatat adalah calon presiden Amerika Serikat tersebut, Joe Biden dari Partai Demokrat, berjanji akan mencabut larangan muslim yang diberlakukan oleh Donald Trump jika dia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Selain itu, Joe Biden juga berjanji untuk melibatkan muslim Amerika dalam setiap aspek sosial dan politik dalam pemerintahannya. Dalam pesan video kepada Muslim Advocates, sebuah organisasi hak-hak sipil, Joe Biden juga berjanji akan mendorong anggota parlemen membuat undang-undang untuk memerangi lonjakan kejahatan rasial di Amerika Serikat. Sebagai presiden, saya akan bekerja dengan Anda untuk menghilangkan racun kebencian dari masyarakat kita, untuk menghormati kontribusi Anda dan mencari ide-ide Anda. Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika, dengan Muslim Amerika melayani di setiap tingkatannya. Dan pada hari pertama saya akan mengakhiri larangan Muslim inkonstitusional Trump. Saya akan mendorong Kongres untuk mengesahkan undang-undang kejahatan dan kebencian. Saya akan menerapkan strategi nasional yang telah saya susun sejak Maret untuk menanggulangi COVID-19, lanjutnya. Sahabat dakwah, ucapan Joe Biden, calon presiden dari Partai Demokrat tersebut, yang mengutip kalimat Nabi Muhammad SAW, tentu mendapatkan respon yang cukup baik dari kalangan Muslim Amerika Serikat, bahkan di dunia. Bahkan janji-janjinya terhadap umat Muslim Amerika Serikat sendiri. Dan terbukti hari ini 70% Muslim Amerika mendukung Joe Biden. Dan Joe Biden diprediksi akan menjadi presiden terbaru Amerika Serikat, melihat fakta bahwa detik ini Joe Biden masih unggul di Nevada, dan di Nevada adalah menjadi kunci kemenangan baginya. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video dan komentar Anda, dan jangan lupa ikuti akun medsos Dakwah Harian di media sosial seperti di Facebook, Twitter, dan juga di Instagram.